Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para siswa, jumpa lagi dengan saya Pak Bas ya di Banyum Lipir Channel. Semoga para siswa di seluruh tanah air ini dalam keadaan sehat walafiat dan siap belajar. Oke, belajar kimia online di Bakul Pulsa Guru Kimia Channel. Jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Juga share jika video ini bermanfaat. Oke, para siswa semuanya di seluruh tanah air, pada video kali ini yang akan Pak Guru bahas yaitu tentang pengantar pembelajaran kimia online minggu ketiga untuk kelas 11 SMA di semester genap. Ya, para siswa semuanya, untuk pertemuan minggu ketiga yang kita bahas adalah tentang trayek pH indikator. Oke, jadi ada beberapa indikator asam basa ya. Ada indikator asam basa secara alamiah yaitu dibuat dari berbagai macam sayuran dan tanaman ya. Di sini ada contoh kunyit ya, kemudian bunga sepatu, ada kubis ungu, ada umbi bit, ada bunga mawar, dan seterusnya. Setiap sampel dari indikator alami ini itu memberikan efek warna pada hasil identifikasinya. Contoh untuk kunyit. Kunyit jika kita celupkan ke dalam suasana asam, yang awalnya warna kunyit kita ketahui adalah warna kuning ya. Jika kunyit itu dimasukkan ke suasana asam, misalkan air cuka, maka warna kunyit menjadi kuning pudar ya. Tetapi kebalikannya, jika kunyit yang tadinya kuning dimasukkan ke dalam suasana basah atau air sabun, maka warna kunyit akan berubah menjadi coklat kehitaman. Karenanya orang tua kita itu tidak menyarankan ya, setelah kalian mencincang kunyit dengan pisau atau diparut, pisau dan parutnya tidak boleh dicuci dengan sabun. Karena apa? Ketika bekas kunyit bertemu dengan suasana basah atau sabun, maka sisanya akan menghitam di parut ataupun di pisau seperti itu. Diingat ya. Oke, itu adalah efek warna pada indikator alami. Contoh yang paling mudah adalah kunyit atau kunir ya. Ada contoh lain bisa seperti bunga mawar. Bunga mawar itu jika kita ambil ekstrak bunga mawarnya, untuk suasana asam, bunga mawar akan memberikan warna merah ceria. Oke, sedangkan jika dicampur dengan suasana basah, dia akan menghitam atau pucat ya, hitam, coklat kehitaman. Jadi bunga mawar itu cocoknya di suasana sedikit asam. Bisa kalian praktekkan sendiri. Bunga mawar ditumbuk, campur air, kemudian air ekstraknya dicampur cuka dan dicampur air sabun. Bisa kalian lihat hasilnya ya, bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Oke, para siswa semuanya, akan kita bahas untuk beberapa tabel indikator pH yang bukan alami, yaitu ada fenol petalein, ada bromtimol biru, sama dengan indikator metil merah. Berikut penjelasannya. Oke, para siswa, untuk memahami materi trayek pH indikator ya, kita bisa kasih contoh di sini, yaitu ada beberapa indikator fenol petalein, bromtimol biru, sama metil merah ya. Nah,
ini adalah trayeknya, yaitu kondisi pH ya yang bisa dideteksi oleh indikator tersebut. Nah, ini adalah efeknya. Oke, kita akan pahami ya. Perhatikan ya. Untuk fenolphthalein di sini trayek pH-nya 8,3 sampai dengan 10. Kemudian untuk suasana asam tidak berwarna, suasana basa berwarna merah. Jadi untuk fenolphthalein itu adalah untuk mendeteksi paling bagus adalah 8,3 sampai 10 ya. Jadi kalau uji sampel perkiraannya di antara pH ini berarti bisa menggunakan fenolphthalein. Lalu artinya apa? Oke. Jika ada sampel ya dimasukkan ke fenolphthalein atau ada limbah ya, dimasukkan indikator fenolphthalein, kemudian kok warnanya tidak berwarna, ini limbah, dikasih fenolphthalein berupa tetes, kok tak berwarna, berarti limbah ini kemungkinan pH-nya itu 8,3 ke bawah. Berarti bisa pH 7, pH 5, pH 3 dan seterusnya. Kalau limbah ini tak berwarna setelah dikasih fenolphthalein. Kemudian kalau limbahnya kok ternyata dikasih fenolphthalein kok berwarna merah, berarti limbah ini pH-nya di atas 10, bisa pH 11, pH 14 dan seterusnya. Terus bagaimana jika limbah ini, sampel limbah itu di antara ini 8,3 sampai dengan 10, warnanya apa? Oke, berarti ada warna antara, di antara tak berwarna dan warna merah. Berarti di sini ada warna antara, yaitu merah muda atau pink ya. Jadi jika ada limbah pH-nya kira-kira 8,3 sampai dengan 10, itu warnanya merah muda dengan indikator fenolphthalein, jadi warna antara. Kemudian untuk yang kedua, di sini ada indikator brown thymol biru atau BTB. Di sini trayek pH-nya ya spesifik pada 6,0 sampai dengan 7,6 pH-nya. Jadi kalau ada limbah diperkirakan kok pH-nya di antara ini, berarti bisa menggunakan brown thymol biru. Oke, contohnya seperti ini. Jika ada limbah dimasukkan brown thymol biru ya, BTB, brown thymol biru, masukkan ke sini. Kemudian limbah ini berwarna kuning ya. Berarti pH limbah ini adalah pH-nya 6,0 ke bawah. Berarti bisa 5, bisa 3, bisa 2, bisa 1. Kalau limbah ini berwarna kuning setelah ditambah brown thymol biru. Jika limbah ini setelah ditambahkan BTB, brown thymol biru, kok warnanya biru, berarti limbah ini pH-nya di atas 7,6 ke atas ya. Bisa pH 8, bisa pH 9, pH 10 dan seterusnya. Lalu bagaimana jika limbah ini diperkirakan kok pH-nya 6,0 sampai dengan 7,6? Berarti di sini ada warna antara. Kalau kuning itu di bawah 6, biru di atas 7,6. Kalau di antaranya berarti tidak kuning, tidak biru, campuran. Berarti warnanya hijau. Oke, para siswa, untuk limbah jika pH-nya 6,0 sampai dengan 7,6 berarti akan berwarna hijau ya, hijau. Oke, jika ditambah dengan BTB karena terdapat warna antara kuning dan biru. Kemudian para siswa semua, di sini ada contoh yang ketiga, yaitu indikator metil merah. Indikator metil merah di sini
trayek pH-nya 4,4 sampai dengan 6,2. Kemudian jika pada suasana asam dia berwarna merah, artinya jika limbah ini ya kita ganti indikatornya yaitu dengan metil merah. Kok berwarna merah limbah ini? Berarti limbah ini pH-nya 4,4 ke bawah. Bisa pH 1, pH 2, pH 3 dan seterusnya. Lalu jika limbah ini berwarna kuning setelah ditambah metil merah, berarti limbah ini warnanya 6,2 ke atas. Bisa pH 8, 10, 7 dan seterusnya. Berarti warnanya kuning ya. Oke. Lalu bagaimana jika ada warna antara? Tidak merah, tidak kuning. Contoh, jika limbah ini pH-nya di antara 4,4 sampai 6,2, berarti warna antaranya adalah di sini jingga atau oranye. Kesimpulannya di sini jika limbah itu berwarna oranye atau jingga akibat dikasih indikator metil merah, berarti pH ini, pH limbahnya adalah 4,4 sampai 6,2 di antara ini ya, di antara ini. Ya, demikian untuk penjelasan dari beberapa indikator dengan trayek pH suasana asam maupun suasana basa. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di link deskripsi video ini. Ada beberapa contoh untuk soal-soal tentang sampel limbah yang lain, sampel limbah sungai ditambah dengan beberapa indikator. Nanti kalian disuruh menentukan pH limbah tersebut. Oke, demikian para siswa semuanya di seluruh tanah air, pembahasan trayek pH indikator ya, baik indikator alami maupun indikator buatan. Tadi yang sudah saya contohkan untuk indikator alami adalah kunyit ya, atau indikator khusus basa di situ. Kemudian ada indikator alami yang lain seperti bunga mawar. Kemudian indikator buatan dalam tabel yang sudah saya jelaskan. Untuk contoh soalnya bisa kalian buka di link di bawah video ini. Kalian buka deskripsi video ini. Di situ ada link untuk contoh soal yang mesti kalian pelajari, yang harus dipahami. Misalkan limbah A pada trayek sekian maka pH-nya sekian. Jadi di situ kalian menentukan pH berapa limbah tersebut. Jika ada pertanyaan atau kesulitan dalam materi ini, bisa kalian ketik pertanyaan para siswa semuanya di kolom komentar ya, atau melalui WhatsApp. Terima kasih, semoga hari ini bermanfaat, materi ini dapat mempermudah belajar para siswa semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.